Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 163 artis paling populer. Kejadian seseorang memotret Lucy Sen secara diam-diam waktu itu, karena pada akhirnya tidak berhasil, jadi itu dibiarkan begitu saja. Masih ada satu alasan lain lagi, yaitu, karena hal seperti itu sering terjadi dalam industri hiburan, jadi tidak mungkin untuk memeriksa hal-hal seperti itu secara merinci. Di perusahaan tempat Lucy Sen berada dulu. Di media Sengding yang sekarang, ada banyak orang yang memiliki konflik hubungan dan kepentingan dengan Lucy Sen, jadi banyak orang ingin berurusan dengan Lucy Sen. Dan sutradara yang dicari oleh Lucy Sen itu kebetulan memiliki hubungan dengan Desi Luo. Itu pasti bukan kebetulan. Desi Luo pasti tahu bahwa Lucy Sen akhir-akhir ini mencari Frankie Qin untuk membantunya melihat naskah, jadi ia sengaja membohongi Lucy Sen, dan ingin mempermalukan Lucy Sen. Itu pasti sudah direncanakan sebelumnya. Kejadian di Barwaku itu sudah berlalu begitu lama, dan Desi Luo masih bisa mendapatkan kesempatan untuk melawan Lucy Sen, mungkin dia masih dendam dengannya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Desi Luo memelototi Amandamu, ia menaikkan volume suaranya dan berkata. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lucy Sen telah menyinggung seseorang dan difoto secara diam-diam oleh seseorang. Apa hubungannya denganku? Selain itu, bukankah sekarang dia di sini dan baik-baik saja? Apakah kamu gila? Jangan karena sutradara Frankie tidak ingin bertemu dengan kalian dan kalian memfitnahku dengan hal yang mengerikan seperti itu. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan dengan kalian, aku pergi dulu. Setelah Desi Luo selesai mengatakannya, dia berbalik dan berjalan masuk. Dia melirik sesosok orang yang berada tidak jauh. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, "Siapa? Bisakah kamu cepat sedikit? Pergi ke kamar mandi, kok begitu lama? Jangan biarkan Direktur Kiyu yang di dalam menunggu terlalu lama." Amandamu mengikuti tatapan mata Desi Luo, dan ketika dia melihat orang itu dengan jelas, dia tertegun. Kenapa Siskamu ada di sini? Kenapa dia bergaul dengan Desi Luo? Wajah Siskamu sedikit tidak enak dilihat. Dia tadi juga sudah melihat Amandamu, dia berencana berkeliling sebentar baru kembali lagi nanti, tidak disangka, Desi Luo melihatnya. Meskipun Siskamu tidak puas dengan sikap Desi Luo terhadapnya, tetapi masih terlihat senyuman di wajahnya. Bukankah aku sekarang sudah kembali? Cepat masuk. Aku dengan tidak mudahnya membantumu memenangkan kesempatan, kamu harus menangkapnya dengan erat. Desi Luo melirik Siskamu, mencibir, mengangkat kakinya dan berjalan masuk ke dalam. Siskamu merasakan Amandamu masih menatapnya, dia menoleh dan memelototinya. Apa yang kamu lihat? Bukan apa-apa. Aku hanya penasaran jika kakek tahu kamu bergaul dengan orang-orang ini, apa yang akan dia pikirkan. Amandamu merangkul kedua tangannya dan melihat Siskamu dari atas ke bawah dengan tenang. Siskamu hari ini jelas datang dengan ada persiapan. Riasan wajahnya sangat cantik, dia mengenakan gaun berpotongan dada rendah yang ramping dan garis dadanya dapat dilihat dengan jelas melalui kerah bajunya. Menyingkirkan hal-hal konyol yang pernah dilakukan Siskamu sebelumnya, sebenarnya dia sangat cantik. Jika kamu berani memberitahu kakek tentang hal ini, maka aku tidak akan pernah melepaskanmu. Siskamu mengancamnya. Amandamu tidak mempedulikannya, dia menarik Lucy Sen dan berjalan pergi. Tidak disangka, Siskamu berkata lagi. Kamu lebih baik diam. Kelak jika aku menjadi artis paling populer, menikah dengan Peter Si, dan menjadi anggota keluarga Mo, kamu juga akan merasa bangga. Amandamu belum tertawa, dan Lucy Sen malah tertawa duluan. Hahaha.
Lucy Sen tidak bisa meluruskan pinggangnya. Artis paling populer. Kamu. Amandamu juga merasa ingin tertawa. Yang ingin dia tertawa bukan karena Siskamu ingin menjadi artis paling populer, juga bukan karena dia ingin menikah dengan Peter Si, melainkan dia ingin menertawai perkataan terakhirnya. Menjadi anggota keluarga Mo, kamu juga akan bangga. Anggota keluarga Mo. Kapan dia pernah diakui oleh keluarga Mo? Tidak, tidak pernah. Melihat wajah Siskamu sudah tidak enak dilihat karena kesal, Amanda Mu menarik Lucy Sen dan berkata, "Ayo pergi." Tepat ketika Amanda Mu dan Siskamu berbicara, Desi Luo tidak masuk. Dia melihat Siskamu mengenal Amanda Mu, dan dia merasa curiga. Siapa wanita itu? Siskamu sedang sangat kesal, nada bicaranya tidak terlalu baik. Bukan siapa-siapa. Desi Luo bukan orang yang mudah dibodohi. Dia terbiasa mengamati ekspresi dan nada bicara orang. Dari percakapan mereka tadi, dia mendengarnya dengan jelas dan dia bertanya lagi. Kakeknya juga kakekmu. Jadi dia adalah adikmu. Dia dilahirkan oleh ibu tiri, ayah dan kakekku tidak menyukainya. Ketidaksabaran Siskamu sudah muncul di wajahnya. Tetapi Desi Luo sangat tidak biasa. Dia tidak mempedulikan reaksi Siskamu sama sekali. Dia terus bertanya tentang hal Amanda Mu. Pada akhirnya, dia berkata, "Dia adalah adikmu yang dinikahkan dengan keluargamu. Apa yang ingin kamu lakukan?" Sebodoh apapun Siskamu, dia juga bisa menyadari Desi Luo memiliki maksud lain. Desi Luo tersenyum, terlihat cahaya kerakusan muncul di matanya. Adik iparmu adalah pewaris keluarga Mo, dia kaya dan memiliki kekuasaan. Jika kamu ingin masuk ke industri hiburan, mintalah bantuan darinya, bukankah itu sudah bisa terselesaikan? Apa gunanya mencari orang cacat itu? Siskamu berbicara dengan mengejek, dia sama sekali tidak mempedulikan perkataan Desi Luo. Desi Luo tersenyum, dia merasa bahwa Siskamu ini benar-benar bodoh. Keluarga Mo adalah keluarga kaya teratas di kota J. Bahkan jika Ricky Mo adalah pria yang jelek dan cacat, memangnya kenapa? Bukankah ada uang dan ada kekuasaan sudah cukup? Jika dia bisa bertemu dengan Ricky Mo dan mendapatkan simpatinya, maka dia kelak tidak perlu berada di sisi pria yang berbeda-beda. Amanda Mu dan Lucy Sen mengobrol sambil berjalan menuju ruangan mereka. Lucy Sen bertanya kepadanya, "Otak Siskamu bagian mana yang bermasalah? Dia ingin memasuki industri hiburan. Apakah kakekmu akan membiarkannya masuk ke industri hiburan?" Kakek seharusnya tidak tahu tentang hal itu. Sejak Omarmu kembali, Siskamu akhir-akhir ini sudah lebih patuh. Bagaimanapun, Omarmu lebih memiliki martabat daripada Kelvinmu. Tetapi yang tidak dia duga adalah Siskamu tampaknya benar-benar menyukai Peter Si. Demi bisa menikah dengan Peter Si, dia masuk ke industri hiburan dan ingin menjadi aktris populer. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Sebelum perkataan Lucy Sen selesai, ponselnya berdering. Setelah mengangkat telepon, dia berbalik dan berkata kepada Amanda Mu, "Orang rumah menelpon. Ada sedikit urusan dan aku harus pulang dulu. Pergilah jika kamu ada urusan, aku nanti akan pulang sendiri." Setelah Lucy Sen pergi, Amanda Mu kembali ke ruangan, dan dia tidak punya niat untuk minum teh sore lagi. Ia mengambil tasnya, dan naik lift turun ke bawah. Di lantai pertama, begitu pintu lift terbuka, 3 pria jangkung muncul dengan rapi di depan pintu lift. Amanda. James Gu pertama-tama yang berbicara duluan. Ketiga orang itu adalah Ricky Mo, James Gu dan Robert Fu. Robert Fu sudah malas melihat dua orang ini bekerja lembur seperti orang gila di perusahaan, jadi dia mengajak mereka keluar untuk minum bir. Tidak disangka, mereka bertemu Amanda Mu. Ricky Mo berjalan paling depan, tatapan mata Amanda Mu langsung melintas sejenak di wajahnya. Lalu ia menatap James Gu. "Kalian datang untuk makan?"
Iya, kamu. Sendirian. Dari ekspresi James Gu yang ingin berbicara tetapi agak sedikit takut, Amanda Mu tahu apa subteks dalam perkataannya. Iya, awalnya aku datang bersama Lucy, dia ada urusan jadi dia pergi duluan. Amanda Mu menarik-narik tali tas di pundaknya dan berkata, kalian pergi makan saja dulu, aku pulang duluan. Bersambung.